Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah melihat sebuah baliho iklan jualan es krim yang gambarnya seperti ini nih? Ya, baliho itu terpampang besar di sebuah gerai atau tokonya IKEA. Padahal kita tahu bahwa IKEA itu bukan spesialis jualan es krim. Tapi dia tidak menampilkan produknya dia hanya menampilkan sebuah es krim dengan harga yang ya cukup murah. Harganya Rp4.000. Ini pernah terjadi di salah satu kawasan di Jakarta. Coba teman-teman bayangkan sebuah es krim dengan waffle cone yang renyah dan tetap bisa dimakan. Rasanya mungkin gurih dan susu serta rasa segar dari buah-buahan atau cita rasa lain yang bisa ditambahkan di dalam es krim tersebut. Pasti ini akan membuat favorit banyak orang. Apalagi ditambah dengan topping pada es krim yang menambah cita rasanya serta konrennya sebagai wadah dari es krim tersebut. Sepertinya tidak layak untuk dihargai yang hanya Rp4.000. Rasa enak es krim ini yang ada di gerai IKEA tersebut ini sudah sangat terkenal dan dipastikan akan menyedot banyak pengunjung yang berbondong-bondong datang untuk mencoba si es krim yang harganya murah tersebut. Sekilas apa yang dilakukan oleh IKEA ini tidak masuk akal karena secara core bisnis IKEA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan rumah tangga. Tapi ini kenapa rela menjual es krim yang kalau dari segi perhitungan profit atau keuntungan mungkin ini sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada untungnya. Ingin tahu penjelasannya? Yuk simak video selanjutnya. Usut punya usut, apa yang dilakukan oleh manajemen IKEA dengan menggunakan atau memampang sebuah es krim yang cukup murah harganya hanyalah untuk menarik calon pelanggan berkunjung ke toko IKEA tersebut. Es krim hanyalah sebuah lead magnet atau daya tarik saja. Diharapkan sebagian pengunjung yang sedang mengantri membeli es krim, apakah untuk anaknya, untuk keluarganya, di toko IKEA tersebut, melirik produk perabotan rumah tangga yang sedang dipajang di toko. Sehingga pengunjung yang tadinya hanya ingin membeli es krim, dia akan ingat tentang kebutuhan perabotan di rumahnya dan menjadikan belanja di toko IKEA tersebut. Inilah yang disebut dengan strategi marketing dengan memanfaatkan sales funneling, yaitu sebuah istilah pemasaran untuk perjalanan yang dilalui oleh calon customer sebelum mereka memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. Dalam prinsip penjualan, kita ketahui bahwa semakin banyak calon pengunjung yang datang ke toko kita, atau yang datang ke web kita, atau ke marketplace kita, atau semakin banyak calon pelanggan mengetahui siapa kita, maka akan semakin banyak peluang konversi pembelian. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita meningkatkan calon pelanggan yang datang atau calon pelanggan yang tahu siapa kita, mengetahui produk apa yang kita jual. Itulah pentingnya strategi sales funneling, yaitu sebuah strategi yang digunakan bertujuan mengarahkan si calon pelanggan berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain untuk menghasilkan sebuah penjualan yang optimal. Nah, karena ini namanya sales funneling, sehingga disimbolkan berbentuk sebuah corong, di mana corong itu bagian atasnya besar, kemudian lama-lama ngerucut menjadi kecil. Inilah bagian bawah yang kita simbolkan sebagai pelanggan yang akan membeli produk kita. Kenapa pentingnya menggunakan strategi sales funneling? Yang pertama, akan mengetahui tools-tools apa aja yang kita gunakan untuk strategi pemasaran. Yang kedua, mengetahui cara yang tepat bagaimana cara mendekati dengan calon prospek. Kemudian yang ketiga, akan menghasilkan lebih banyak penjualan. Yang keempat, karena adanya perjalanan customer dari asalnya tidak tahu menjadi tahu, ini akan mengakibatkan customer tersebut akan loyal terhadap produk kita. Dan yang terakhir, setelah kita tahu karakter customer kita akan lebih mudah untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Karena esensi sebuah produk adalah menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh calon pelanggan, maka menurut Eugene Schwartz ada 5 kesadaran customer, perjalanan customer, hingga mereka membeli produk yang kita tawarkan karena merasa problem mereka terselesaikan dengan membeli produk yang kita tawarkan. Level yang pertama, unaware. Nah, ini adalah kelompok orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka punya masalah. Kemudian kelompok yang kedua, problem aware. Ini adalah kelompok orang yang sadar punya masalah tapi belum tahu solusi. Yang ketiga, solution aware. Ini adalah kelompok orang yang sadar akan masalahnya, kemudian dia tahu solusinya dan mungkin juga dia sudah menggunakan produk kompetitor.
Ini solution aware yang ketiga. Dan yang keempat adalah product aware. Ini adalah kelompok orang-orang yang tahu masalahnya, pengguna produk, kemudian tahu juga produk kita, tapi belum yakin dan belum menggunakan produk kita. Apakah benar-benar produk yang kita tawarkan itu akan menyelesaikan permasalahan mereka? Nah, ini adalah product aware. Kemudian yang terakhir adalah aware. Ini adalah sekelompok loyalis customer yang sudah pasti membeli produk kita karena dia udah paham tentang kita, dia udah paham solusinya, dia udah paham bahwa produk yang kita tawarkan akan menyelesaikan problem yang mereka miliki. Apa saja strategi-strategi yang digunakan untuk menggiring calon customer dari unaware menjadi aware? Itulah kita gunakan strategi sales funnel.